supaya acara kita pada malam ini Nabi Muhammad SAW akan memberikan nurnya, sinarnya untuk musyawarah kita ini. Dan kita berselawat. Semoga dengan nurnya Nabi Muhammad SAW akan selalu menyinari kita semua yang hadir pada malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Allah memberikan barokah yang turun dari langit ke bumi. Dari pagi tadi sampai malam ini, Abu Dhabi dari Bali ke sini pakai motor sampai sini Pasaga buruk. Allah turunkan apa? Hujan itu apa? Hujan itu apa? Air. Kalau tak percaya, kalau hujan dari keluar tidak basah. Hujan itu apa? Rahmat Allah. La barkana alaihim bi barakati. Allah turunkan keberkahannya di langit. Terus alhamdulillah. Aku tegak Selangor. Tap-tap Tanjung Atap, Tanjung Lade, duduklah kamu mantap-mantap. Aku ceramah dari dalam ini. Rasulullah SAW pernah ngomong kepada itu. Apa kata Rasulullah? Ertanin khamtan qabla kurti. Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya apa, Pak Ustaz? Salah satunya adalah manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Selagi Allah masih memberikan nafas yang lancar kepada kita, maka manfaatkanlah nafas itu untuk selalu berbakti kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Iyahul Muddin pernah mengatakan, apa kata Imam Al-Ghazali? Orang yang hadir di majlis ilmu yang seperti ini, maka dia akan dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh Rasulullah. Kalau Allah sudah cinta, Rasul sudah rindu, apa yang akan kita dapatkan pada malam ini adalah kebarokah. Saking cintanya Allah, rindunya Rasulullah, Allah turunkan malaikat di tengah-tengah kita. Dipanggil Allah malaikat, kan? Masuk kita. Kan? Sini kau kan? Ya Rob. Ada apa ya Rob? Turun. Kemana? Ke musola. Turun malaikat. Saking bahagianya malaikat melihat kita sini sedang berduka cita. Malaikat dibentangkan sayapnya, dia bersujud kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang hadir pada malam ini. Itulah kalau banyak dosa, mudahnya mau alam.
Gitu. Ustaz, jangan mau kami di luar ini Ustaz. Jadi ampun yang beda Ustaz. Pisau lagi ampun. Ngaku kalau kondisi kita yang kedua kata Imam Al-Ghazali, orang yang hadir di majlis ilmu kayak itu, ya, itu pahalanya sama dihitung oleh Allah sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat itu? Tidak yakin aku. Bapak-bapak pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ustaz, pernah tak sholat sunnah 1000 rakaat? Jangan ditanya. Belum pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi pagi kalau kita ke Mekah sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Nabawi, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sama pahalanya dengan sholat sunnah 1000 rakaat di masjid yang lain. Benar pagi. Tapi kita tidak usah jauh-jauh ke Masjid Nabawi itu. Cukup kita hadir di majelis ilmu seperti ini saja, Allah sudah berikan pahala kepada kita sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Besar tak pahala ini? Tapi kelihatan setan itu tidak senang kalau itu tidak dapat pahala besar. Coba saran kalau sholat di banyak setan ini. Tapi kita tidak bisa lihat, tidak tengok. Makanya kalau setiap kali dengar ceramah, itu sering kita diganggu setan. Apa yang cara setan mengganggu kita di majelis ilmu kayak ini, ya, diamburkan oleh setan itu paku, rak, diamburkan paku. Makanya kalau dengar ceramah itu, geser sana, geser sini, pengen nak tegak, itu yang setan itu. Tegak, cuma dia dulu. Yang kedua, jangan ada setan yang gitu. Yang kedua, ditiupkan angin. Maka setiap kali dengar ceramah itu mengantuk bawaan, kedak-kedim, bawa ngantuk. Jangan supaya tak ngantuk, tak gampang. Apa ini? Ini apa ini? Malu dengan guru-guru itu yang ada. Mata-mata ada sekolah lagi. Apa ini? Apa kata Nabi? Masukkan ibu jarimu ke dalam lagi mulut. Kata Nabi baca ta'awuz, baca salawat. Sudah itu diusapkan ke kelopak mata. Ustaz, ludah kering Ustaz. Pinjam ludah kamu sudah. Pinjam ludah ini. Kalah selawat sama ta'awuz. Yang ketiga, jangan cara setan goda kita di majelis ilmu, ditiup sama angin. Dia setuju kalau kita gak sholat berjamaah. Kalau gak sholat berjamaah, gerakannya banyak, ya, geser satu geser sini itu sudah diganggu setan itu. Itu orang bukan ajaran sesat, tapi dia bertahan antara hidup dan mati, menahankan. Ustaz joroknya ngomong masalah tuntut-tuntut ini, inilah indahnya Islam Bapak. Dari bab tentu saja itu sudah dibahas di kitab ini. Salat. Kalau angin naik ke atas cincin dia. Angin ke kanan dia. Ke kiri dia. Pas sudah Allahu Akbar masih tahan. Sami Allahu liman
Itulah orang berjuang agar kan? Tapi keluar dalam keadaan terpaksa. Yang keempat, bagaimana cara setan itu menggoda di majelis ilmu? Yaitu setan gepeng. Apa itu setan gepeng? Jadi kalau ada yang ceramah, aku yang ceramah, ada yang tiktokan, facebookan, nah itu ketika setan. Ustaz, aku video kan Ustaz, apa deh, boleh. Lanjut. Itu langsung terus, ya. Kalau tadi intinya sudah disampaikan oleh Ustaz Ersan. Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril hanya ditawari oleh Jibril untuk naik ke Sidratul Muntaha. Tapi sebelum naik ke Sidratul Muntaha, ya bertemu dengan Allah. Nabi waktu di surga, Nabi melihat ada orang nanam padi diarik tumbuh lagi, diarik tumbuh lagi, diarik tumbuh lagi. Nabi nanya kepada Jibril, ngapain itu dari tadi kata gawi, itu dari tadi. Aku Jibril. Muhammad itulah orang semasa hidupnya sering bersedekah jariah, sering berbuat baik. Maka hidup jangan paus, hidup jangan paus. Lagi pelik pimpinan, tetangga pelik itu pegawai. Betul. Kadang dia mau pelik tak senang dengan dia mau pelik. Maka ya dunia berdua, bapak dunia berdua segi, bapak dunia berdua kesih. Di dunia pakai duit, tidak ada duit sulit, ada duit paul. Aku nak nanya, kalau itu tidak ada duit kesudah. Aku nak nanya dengan ibu-ibu, yang buat ibu-ibu itu cantik berapa duit? Yang buat pakaian ibu-ibu cantik bagus itu benar pakaian duit? Mana bayar duit? Bayar duit. Yang buat semangat itu jabatan apa duit bayar duit? Tunggu. Kami, bapak-bapak ini, kalau ada duit di kantong, bini dirinya, anak dua sehat galau, beras sekarang, mantap takbir, Allahu Akbar. Kantong kosong bini monyong, anak dua sakit galau, beras kosong kesu, takbir. Boleh dipesanti, jangan lupa akhirat. Kadang-kadang kita punya sepeda, nak pengen punya motor, lah ada motor, nak pengen punya rumah, lah ada rumah, pengen punya mobil, itu hidup. Kalau mati tidak yang kita bawa, yang kita bawa adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya malaikat Jibril meninggal, Nabi naik ke Sidratul Muntaha seraya berpuja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dilanjutkan oleh Nabi, Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu itu para malaikat ada di sekeliling Allah menjawab, wa ala ali Muhammad. Itulah mihrabnya Rasulullah, itulah percakapan Rasulullah. Percakapan kita kapan kita mengucapkan itu? Pada saat kita tahiyat akhir. Maka sholat jangan diting. Orang yang sholat hidupnya berkah, orang yang sholat hidupnya tenang, itu sholat. Kalau masalah perkara sholat, ada yang harian, ada yang mingguan.
ke masjid datang mau sholat subuh saya. Atau apa mungkin Persija, Persatuan Sholat Jumat saja, bapak-bapak saja lah semua. Atau apa mungkin Persib, Persatuan Sholat Isya besok. Yang lebih parah PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Ini ada cerita, tapi bukan di sini. Ada seorang laki-laki, bapak-bapak, sholat tak pernah, puasa aku lagi. Tapi dia tidak berniat nak sholat Idul Fitri. Pada saat puasa itulah disiapkan, beli kain yang bagus, beli baju koko, peci, sejadah, sendal. Jadi dia itu selalu 1 bulan puasa terlalu yang menggunakan sholat Idul Fitri. Tapi puasa sudah lama. Pada saat malam takbiran, minum dia takbiran. Rupanya olah kemalaman tidur. Dari baju tadi ada siapa di samping. Pas bangun, langsung mandi, langsung berpakaian rapi, lengkap, peci, sejadah dipakai. Pas keluar rumah dipanggil bininya. Pak, bapak kemana? Sholat Idul Fitri, akhir lagi 9. Jempol lu apa ini kan? Nauzubillah. Sholat juga itu menimbulkan falsafah kehidupan. Tadi baru dikenalkan oleh Ustaz Hersan, itu baru separuh. Aku melengkapi bahwa di dalam sholat itu menimbulkan falsafah kehidupan. Bisa dibuktikan Ustaz, kita buktikan. Kita datang ke musola tadi pakai sendal, lepas di depan. Kabel lepas di depan, sepatu lepas di depan. Masuk musola kita tanpa alas kaki. Apa artinya? Bahwa hidup kita ini bersaudara, kita sama di hadapan Allah. Makanya kita harus kompak akur. Masa kita kalah dengan bebek? Ada bebek sini? Tahu itu bebek? Jika ada bebek, masuk kandang barengan, keluar kandang barengan, nyari makan barengan, berenang barengan, kompak akur, berjalan itu barengan. Saking kompak. Maka orang Islam sama orang Islam harus seperti kedua tangan, jangan seperti kedua mata. Walaupun dekat tidak akur. Mata kanan dekat yang kiri menjauh. Hitam menjauh ke sini, dalam dekat ke sini. Kiri dekat yang kanan menjauh. Kecuali barunya ada dekat. Jadilah seperti kedua tangan, walaupun jauh tetap akur. Apa buktinya? Kalau tangan kiri gatal, kanan garuk. Kiri gatal, kanan gatal, kiri garuk. Dua-dua gatal, garuk-garuk. Kompak aku. Tadi Ustaz Hersan ngomong bahwa tangan ini ada fungsi masing-masing. Tangan kanan tempat yang baik-baik. Kata beliau tadi, makan tangan kanan, minum tangan kanan, salin tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri tidak pernah kiri. Lah tahu posisinya di mana? Bagian trading service, bagian di belakang. Dikawinkan oleh yang kiri, tidak pernah kiri. Yang kanan tidak pernah sombong, ngomong kanan. Sabar kiri ya,
Kalau aku dapat duit, kita ke pasar, aku beli cincin, kan yang pakai kamu. Aku beli jam, kan pakai kamu. Bapak, aku. Dan selanjutnya, seluruh anggota tubuh yang ada di kita yang diberikan Allah yang sempurna ini adalah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jari punya simbol masing-masing. Ada yang jari lebih, ada itu bonus. Ibu jari simbolnya adalah senjata untuk mereka ini bersatu. Ada kelemahannya masing-masing. Masih ingat dengan suwi? Masih? Ibu jari lawan kelingking siapa yang menang? Ibu jari dengan kelingking siapa yang menang? Kelingking tadi siapa? Perempuan. Ibu jari siapa? Pejabat. Banyak pejabat yang runtuh gara-gara perempuan. Yang kedua, konsep ketaatan. Kalau kita sholat di musola ini, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum. Makmum tak imam takbir, makmum baru boleh takbir. Imam rukuk, makmum baru boleh rukuk. Imam sujud, makmum baru boleh sujud. Pada kami Ustaz, imamnya dulu takbir dia takbir dulu. Itu namanya makmum sering. Makmum sering. Apa artinya Ustaz? Itulah yang namanya konsep ketaatan. Kita harus taat dengan perintah-perintah Allah yang diberikan kepada kita. Kita harus taat dengan aturan pemerintah. Istri harus taat sama suami. Ganti sayang suamimu. Ulangi lagi. Ganti sayang suami. Kurang. Ganti sayang suami. Istri itu singkatannya ISTRI. Iya, indah, bersolek untuk suami, berhias untuk suami, jangan kondangan baik, bajulah bagus, pakai minyak wangi, pakai celana tas yang bagus. Balik ke rumah, baju bagus, ganti daster yang telah betul-betul. Minyak wangi diganti dengan api. Pas tidur malam rambut acak-acak. Lakinya jerit, ya Allah ya Tuhan, aku tidur dalam malam malam ini. Pokoknya berias saja lah Bu ya. Berias. Pajaklah suami ibu. Kami bapak-bapak ini mikirkan itu. Mikirkan kosmetik itu, pajaklah bapak-bapak. Kadang-kadang kami kesal sebelum itu. Kalau kondangan rapi, cantik, wangi, pas sampai ke rumah, ya Allah. Tapi kami satu bapak-bapak gak baca. Nyempurkan nyempur, gak baca muka dan nyempur. Paling ngemusul dadu, kami sambil nyanyi. Ketar-ketir ngenos hati. Oleh tingkah laku ini. Belum-belum utang handphone. Lana masang kawati. Gaul pimpinan ambil cantik. Tiap minggu masak nete. Belum lunas motor nete. Kadang ambil sepeda Oke, ya. Pokoknya berias saja Bu ya. Hati itu manis.
tamu di luar tadi, Ustaz, Ustaz ramai dulu, iya Pak. Ayo jalan, iya. Apa depan tuh Ustaz? Apa itu Pak? Jual rumah, beli kapal, makan nasi, ulo. Penceramah yang ada akal jam 10 berhenti. Walau kira-kira ini. Lanjut. Apalagi pembicara tadi ngomong di sini tidak menyiapkan makan, silakan makan di rumah masing-masing. Ayo, ya Allah. Yang kedua, S-nya adalah senyum. S-nya adalah senyum. Lagi berangkat nyari nafkah keluar, angkat di depan pintu, senyum. Senangnya lagi itu, Bu. Ibu di jalan lalu kolangan, Bu. Doa ke pulau, berangkatlah Pak, bawalah rezeki yang halal ke rumah. Kecup tangannya, ini sepele memang. Sekali ibu mencium tangan suami ibu, sama saja ibu mencium hajar aswad 70 kali pahala. Bayangkan, batu hitam tertempel di dinding Ka'bah. Kalau usah jauh-jauh di rumah Anda. Jangan-jangan yang Pak Ustaz ada janda ini. Pokoknya senyum. Bagian itu belajar senyum. Lewat pada senyum. Laki hidup senyum itu. Yang ketiga, P. Tawakal. Tawakal menerima pemberian suami apa adanya jangan galak non. R. Ramah. Nah ini. Jadi suami istri harus ramah, ngomongnya harus lemah. Ya. Ada yang masih manggil laki namo. Ada. Teman. Padahal senang nonton sinetron. Gimana sinetron? Papa, ya ma. Ya. Ngomong harus lemah. Tidak ada di dalam rumah tangga itu tenang, nyaman, akur, tidak. Pasti ada bebalahnya. Tapi ku ingatkan, kalau bebalah di rumah jangan di depan anak. Ini kadang bininya ngomong pesan dasar kamu lagi tolong. Lakinya ngomong kamu tolong lebih goblok. Anaknya ngane. Bapak tolong cuma goblok aku pokok. Ini adalah ikhlas. Ini adalah ikhlas. Terus tadi dari ibu cuma jadi sasaran. Bapaknya orang Ustaz yang ceramahkan aku. Rugilah aku. Aku udah rugi. Tapi kunjung untuk ibu. Biar bapak-bapak ini tahu. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri, tangisnya bidadari. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Bahagianya istri, harumnya surgawi. Kalau istri marah-marah, bapak janganlah resah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga dah berkah. Kalaupun istri senang, bapak pun ikut tenang. Anak-anak gembira riang, meski utang seludah. Jadi apa itu ya? Seperti bosan. Sedangkan suami dari bapak-bapak SUARI, S-nya semua punya uang. Pahamnya hanya adalah
mengakhiri sholat kita mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke kiri. Apa artinya? Bahwa sholat itu berakhir. Artinya apa? Bahwa hidup ini pasti ada habisnya. Bapak-bapak bakal mati, ibu-ibu bakal mati, yang muda bakal mati, yang tua apa? Aku ingatin, sampai sekarang aku masih ingat. Tapi ini untuk kita berjalan. Nenek punya lalu dulu. Sekarang meninggal lama rumah. Waktu untuk masak, dia napi beras dulu. Napi beras, milih atas beras. Lain dengan sekarang. Tidak pernah milih atas beras lagi ya. Napi juga tidak pernah ya. Langsung nyido, langsung dicuci, langsung masuk ke freezer. Saking ini atas beras yang ringan kali ya bertambah. Oh ada cara rukun tua, rukun jebolan bukan rukun Islam tapi rukun. Apa yang pertama kan? Yang pertama ini kita kopiah menjilbab ini lalu tahu lalu. Yang kedua mata telah mulai ini bukan cermatun, bukan eksan itu. Ini yang melepas terbari ini. Tapi kalau masalah duit hijau merah masih terlalu. Yang ketiga gigi mulai gugur. Yang keempat kulit mulai garis-garis. Oh kalau masih muda berdepul sini membedak sini pokoknya nempel lawan saja kita besar sakit lalu betul yang kelima berjalan lari korning bukan bergaya berjalan yang keenam itu tanda jelas dekat dengan liangku. Makanya kubur itu setiap hari 5 kali memanggil kita. Apa kata kubur yang pertama? Ana baitul wahda, wahai calon penghuni-penghuniku, aku adalah tempat kesendirian bagimu, supaya kamu tidak sendiri di alam kubur. Carilah temanmu di dunia. Dengan apa? Dengan sering-seringlah untuk membaca kitab suci Al-Qur'an. Yang kedua, apa kata kubur? Ana baitul so'an, aku adalah tempat yang gelap. Carilah panawiruni, carilah olehmu cahayamu di dunia. Dengan apa? Dengan sholatku. Yang ketiga, ana baitul turab, aku adalah tempat yang dipenuhi dengan tanah, atas tanah, bawah tanah, kiri tanah, kanan tanah. Padil firas, carilah olehmu dengan alas. Dengan apa? Dengan sedekah jariyah. Lanjut. Amanuddin, langsung tutup. Lanjut. Ini perlu disadapor dari ini ada cerita. Pernah dikisahkan oleh Syekh
Imam Bahraudin Al-Razi ketika dia mengadakan majelis ilmu, majelis taklim pengajian, dia ngomong, wahai murid-muridku, wahai para jamaahku, bahwa setan itu akan selalu mengganggu kita supaya kita tidak mau bersedekah. Nunjuklah ada pemuda yang menunjuk. Maaf, Syekh, aku nak bersedekah. Dengan apa kata Syekh? Dengan sekarung gandum. Tapi izinkan aku pulang dulu. Aku nak meruntuhkan 40 setan yang bergelantung di tanganku. Pulanglah, kata Syekh, balik ke rumah. Balik ke rumah. Sampai ke rumah, dia senang hati dijiwa ditaruh duduk, ditarik. Lalu dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sudah memusnahkan 40 setan yang menghalangiku untuk bersedekah. Keluar rumah dengan senang hati. Pas di pintu, ada yang manggil, hei, mau kemana itu karungnya itu? Siapa yang manggil? Siapa yang manggil? Bini. Loh, dia kan balik ke rumah, bukan rumah mulai, rumahnya. Otomatis di rumahnya ada bini. Mau kemana gandum itu, kata bininya. Aku kata lagi, nak musdakohkan, aku akan meruntuhkan 40 setan. Aku kata bini, itu adalah persediaan kita selama untuk kedepannya untuk makan. Ngaku kau nak disedekahkan? Ujung-ujung tarik menarik karung tadi. Pecah karung tadi, dor habis. Nangis bapak itu pemuda. Baliklah dia pengajian. Ngomong dengan saya, maaf Syekh, mohon ampun Syekh, aku tidak bisa bersedekah. Ngaku kata Syekh tadi, padahal aku bergebu-gebu untuk memusnahkan yang namanya 40 setan. Aku bersaksi Syekh, aku sudah memusnahkan 40 setan yang menghalangiku untuk bersedekah. Tapi ada satu Syekh yang tak bisa menghalangi Syekh. Siapa kata Syekh? Induknya Syekh. Siapa? Bini. Berarti kita semua yang hadir ini berpotensi menjadi Syekh. Yang terakhir, ana baitul teriak. Aku adalah tempatnya binatang-binatang buas, kata kubur. Supaya kamu aman di alam kubur, maka carilah olehmu penangkal bentengmu di dunia. Dengan apa? Dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu melaksanakan segala sesuatu, ucapkan bismillah untuk berawal kali, dan terakhirnya ucapkan alhamdulillah. Sebab di kubur kaki ada binatang buas. Binatang apa itu? Cacing. Makanya yang suka mancing, hati-hati. Sebab cacing yang jadi umpan kaki balas dendam. Selesai ya. Yang terakhir, ana baitul munkar wa nakir. Aku adalah tempat yang akan ditanyakan oleh munkar wa nakir. Supaya kamu bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, biasakanlah bagimu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Maka apabila 7 langkah saudara kita, keluarga kita, kerabat kita meninggalkan kuburan kita, datanglah malaikat munkar wa nakir akan menanyakan pertanyaan kepada kita. Marhabuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man kitabuka, apa kitabmu? Man qiblatukah, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudara dan saudarimu? Asal kadis, asal gelembur. Kedua, asal beriak-beriak, menangis mayat dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Untuk menjawab dari pertanyaan itu ada di dalam ibadah sholat.
Segala sesuatu ada penghulunya. Hari penghulunya Jumat, bulan penghulunya Ramadan, malaikat penghulunya Jibril, anggota tubuh penghulunya hati Nabi Muhammad, dan para rasul penghulunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amal ibadah penghulunya adalah sholat. Maka dari itu, watazawwadu, mari kita perbanyak amal ibadah bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya bertakwa dengan kekayaannya, pejabat bertakwa dengan kekuasaannya, alim ulama bertakwa dengan keilmuannya. Fa'inna khairul zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, itu dengan puasa. Itu tidak puasa. Otomatis ibu menyiapkan perlengkapan puasa, ya kan? Kalau belanja, ya kan? Bapak ada kalau belanja, boleh. Ibu ke pasar, beli cabai. Berapa cabai nih Pak? 20.000. Ala mahal Pak. Di sebelah tadi tidak segitu harganya. Padahal kapan-kapan hanya sebelah lalu bohong saja. Jadi ibu nak berapa jadi 15 kilo Pak? Sudah 15. Berapa kilo Bu? 2 kilo. Ditimbang oleh tukang cabai 2 kilo. Ditambah oleh tukang cabai setengah on, jadi 2 kilo setengah on. Pas tukang cabai masukkan cabai ke kantong plastik, ibu ngambil 5 batang cabai, ibu masukkan kantong plastik, ngomong tukang cabai. Tadi kan sudah bertambah setengah on, ngapain ibu nak nambah lagi? Aku ibu, langganan, pagi lagi. Cabai ibu bawa balik, terus ibu blender. Masuk usul fikih, fa'annal halal wal haram wal haram. Apabila yang halal bercampur dengan yang haram, walaupun yang haram itu sedikit, maka akan dimenangkan oleh yang haram. Jadi cabai 2 kilo setengah on akan menjadi haram gara-gara cabai 5 batang. Itu ibu buat sambal, ibu suapkan dengan anak-anak ibu, sama saja ibu memasukkan bara api neraka ke perut anak ibu sendiri. Berdoa ibu, Rabbil birri wal hidayah sambil nangis. 10 tahun kita masuk dalam kubur, ngomong itu malaikat apa anakku ngaji di malaikat, apa anakku puasa, apa anakku sholat, apa anakku berdoa untukku, berdoa. Tapi kamu malaikat 10 tahun aku mati, ndak ada amal ibadah anakku nyampai dengan aku malaikat. Ngaku, kata malaikat, kamu nanti tahu, itu gara-gara cabai 5 batang yang kamu ambil, tukang cabai dari itu. Astagfirullahaladzim. Banyak istighfar, berarti mampir dari kalau berdebat Hari
di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berobat, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Demikianlah informasi tajam dan percaya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu di gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah pendodong sekian dulu dong. Burung kiri burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Motor pendek tak pakai rantai. Panaskan mesin di pagi hari. Perpisahan kita bukanlah bercerai. Semoga salam mempertemukan kita kembali. Ihdinas siratal mustaqim.